Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan membahas kembali ya mengenai topik tentang ekonomi. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai bab tentang perdagangan internasional. Oke. Nah, mohon disimak supaya pemahaman kalian semua nanti bisa optimal. Oke. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan antar negara, ya. Nah, bisa dilakukan antara individu dengan suatu negara atau pemerintah negara lain misalkan, ataupun individu dengan individu di luar negara lain, ataupun pemerintah dengan pemerintah di negara lain. Nah, adapun manfaat dari perdagangan internasional, yang pertama adalah tentunya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, adapun manfaat perdagangan yaitu yang pertama adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini tentunya berbentuk devisa ya. Devisa itu adalah suatu alat yang digunakan untuk pembayaran internasional seperti emas, dolar ataupun surat-surat berharga. Kemudian yang kedua adalah sebagai transfer teknologi. Tentunya suatu negara yang memiliki transfer teknologi yang lebih tinggi atau lebih bagus akan mengekspor barang-barangnya ke negara yang masih memiliki teknologi yang belum cukup mumpuni. Nah, ketika terjadi perdagangan internasional, hal ini akan membuat suatu negara yang asalnya tidak tahu tentang teknologi tersebut bisa menjadi lebih tahu. Manfaat yang ketiga adalah suatu negara dapat memperoleh barang yang tidak dimiliki di negaranya. Contoh, misalkan negara Indonesia tidak memiliki atau tidak memproduksi motor listrik, tapi negara Cina memproduksi motor listrik. Nah, ini yang bisa menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Akhirnya negara Indonesia bisa merasakan produk yang tidak ada di negaranya. Kemudian yang keempat adalah persahabatan. Nah, tentunya dengan adanya perdagangan internasional ini dapat membuat persahabatan antara dua negara yang melakukan perdagangan negara tersebut itu menjadi lebih erat. Oke, kemudian kita ke faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah karena sumber daya alam negara berbeda-beda. Misalkan negara Indonesia kaya akan rempah-rempah, sedangkan negara Amerika itu tidak terlalu banyak rempah-rempahnya, makanya akan terjadi perdagangan internasional ya. Itu merupakan salah satu faktor pendorong yang artinya suatu negara dengan sumber daya alam yang berbeda menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah selera. Tentunya setiap masyarakat memiliki selera yang berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Saya ambil contoh misalkan negara Indonesia lebih suka buah semangka Jepang karena memiliki rasa yang lebih manis, misalkan seperti itu. Nah, ini berarti terkait dengan selera. Kemudian faktor yang ketiga adalah sumber daya manusia yang berbeda-beda. Misalkan di negara yang lain memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, lebih mampu menciptakan produk-produk yang inovatif. Maka hal ini dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kemudian yang keempat adalah karena produk tidak ada di dalam negeri. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, semisalnya adalah negara Indonesia tidak mampu atau belum pernah memproduksi motor listrik, akhirnya negara Indonesia melakukan perdagangan dengan negara lain yang telah memproduksi motor listrik. Selain ada faktor pendorong, ada juga faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. Yaitu yang pertama adalah rendahnya sumber daya alam. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diperdagangkan dengan negara lain, maka ini menjadi faktor penghambat negara tersebut untuk tidak bisa melakukan perdagangan internasional. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Contohnya misalkan ada negara dengan kebijakannya yaitu
larangan melakukan impor karena supaya menjaga produk dalam negeri. Nah, seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena faktor keamanan. Jadi suatu negara biasanya lebih menjaga atau mempertahankan produk-produk yang sekiranya menjadi privasi ya bagi negara tersebut atau menjadi legalitas tersendiri di negaranya. Saya kasih contoh, semisal negara Indonesia tidak mungkin mengekspor binatang-binatang yang langka gitu ya, hewan-hewan langka, karena itu merupakan hewan yang dijaga, satwa yang dijaga oleh pemerintah. Oke, sekarang kita ke teori perdagangan internasional. Ada 4 teori tentang perdagangan internasional. Yang pertama adalah teori merkantilisme. Teori ini diusung oleh Colbert dan Thomas Moon ya pada zaman praklasik. Teori ini menjelaskan bahwa suatu negara jika ingin makmur dan ingin kaya raya, maka harus lebih banyak melakukan ekspor dibanding impor supaya mendapatkan logam mulia yang banyak. Logam mulia dalam artian ini adalah berupa devisa suatu negara. Yang kedua adalah teori mutlak yang diperkenalkan oleh Adam Smith. Teori mutlak ini menjelaskan bahwa dua negara bisa melakukan transaksi jika negara-negara tersebut memiliki spesialisasi yang berbeda. Misalkan Indonesia memiliki spesialisasi atau keunggulan mutlak di bidang produksi kain, sedangkan negara Australia memiliki kemampuan atau keunggulan atau spesialisasi di bidang teknologi, misalkan di bidang pembuatan TV. Nah, maka ini negara Indonesia dan negara Australia bisa melakukan perdagangan internasional. Yang ketiga adalah teori komparatif. Teori komparatif ini lebih menjelaskan jika suatu negara tidak memiliki keunggulan atau spesialisasi, tapi negara tersebut masih bisa melakukan perdagangan internasional dengan cara melihat efisiensi biaya yang mana yang lebih murah di produksi negara tersebut. Misalkan negara Indonesia tidak unggul di bidang pembuatan kain ataupun pembuatan televisi, sedangkan negara Australia unggul di bidang pembuatan kain dan juga pembuatan televisi. Tapi negara Indonesia bisa melakukan perdagangan internasional dengan cara melakukan perbandingan atau komparatif, melihat biaya mana yang lebih efisien diproduksi negara Indonesia, apakah dengan membuat kain atau membuat televisi. Dan yang terakhir adalah teori Hackers-Ohlin atau sering biasa disingkat teori HO. Nah, teori Hackers-Ohlin ini menjelaskan bahwa suatu negara jika akan melakukan perdagangan internasional dengan negara lain mesti memerhatikan juga faktor-faktor produksinya ya, karena perdagangan internasional sejatinya juga dapat dilihat atau ada faktor dilihatnya dari faktor-faktor produksi seperti manusianya, kewirausahaannya, sumber daya alamnya, dan juga modalnya. Seperti itu. Nah, sekian ya pembahasan mengenai perdagangan internasional. Jadi pada intinya perdagangan internasional itu terdiri dari 2 kegiatan ya, yaitu ada kegiatan ekspor dan kegiatan impor. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga paham pemateriannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.